Hai semua, perkenalkan nama aku Salbina Ayunindia, biasa dipanggil Abin, umur aku 18 tahun. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, semoga dalam keadaan sehat-sehat aja. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus meningkatkan imun tubuh kita, kekebalan tubuh kita. Karena kalau sampai imun kita rendah, kekebalan tubuh kita rendah, bisa jadi nih kita terpapar virus COVID-19. Itu ngeri banget karena gejalanya banyak banget dan udah banyak berita duka karena COVID-19 ini. Apalagi di tengah-tengah PPKM darurat yang baru aja diumumin oleh pemerintah bahwasannya kita ini harus beraktivitas dari rumah saja. Pasti tuh kita ngerasain apa yang namanya tertekan, stres, depresi karena kita harus ngelaksanain aktivitas yang seharusnya kita jalanin secara langsung tapi kita harus jalanin secara online gitu. Nah, banyak dari orang-orang di luar sana itu yang menenangkan diri mereka karena depresi itu menggunakan hal-hal negatif seperti narkoba. Karena baru-baru ini ada berita menggemparkan di internet, apalagi di TV, kalau ada artis papan atas yang katanya depresi karena COVID-19, karena pandemi, karena PPKM, karena di rumah aja. Jadi dia menenangkan depresinya itu dengan cara hal negatif, yaitu mengonsumsi narkoba atau narkotika. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu narkotika atau narkoba? Biar aku jelasin lagi, mungkin banyak banget orang-orang yang udah tahu apa itu narkoba, apa itu narkotika, tapi aku nggak bosan-bosan bakal ngejelasin apa itu narkoba atau narkotika. Oke, narkoba ini merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan, namun biasanya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini menyebut narkoba dengan sebutan nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, sebenarnya narkoba ini bisa kita lihat dari dua sisi, di mana dia itu memberikan manfaat tetapi juga merusak kesehatan. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya banyak obat-obatan di luar sana yang merupakan jenis golongan narkoba, di mana obat-obatan itu dipakai untuk proses penyembuhan dan memberikan efek yang menenangkan. Namun, jika dipakai dengan dosis berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya muncul karena si pemakai ini merasakan efek yang menyenangkan. Dari situlah keinginan untuk terus mengonsumsi narkoba ini agar bisa mendapatkan efek ketenangan yang bersifat halusinasi. Oke, di sini aku mau ngasih tahu tentang 4 jenis narkoba atau narkotika yang paling banyak digunakan oleh orang-orang atau populer di dunia, bahkan di Indonesia. Yang pertama ada marijuana atau ganja dengan nama ilmiah cannabis sativa. Ini merupakan narkotika yang paling umum digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Karena hasil dari BNN atau Badan Narkotika Nasional ini, bahwasannya pengguna ganja atau marijuana ini banyak dipakai oleh tenaga kerja, pelajar, ataupun ibu rumah tangga, ataupun orang-orang rumah tangga. Orang-orang biasanya menggunakan ganja atau marijuana ini dengan memasukkannya ke dalam linting rokok atau pipa yang biasa disebut dengan bong. Mereka juga memanfaatkan ganja ini dengan cara mengosongkan tembakau pada rokok dan mengisinya dengan ganja atau marijuana. Lalu yang kedua ada sabu atau metamfetamine. Itu merupakan merupakan peringkat kedua narkoba yang paling banyak digunakan oleh orang-orang menurut hasil survei BNN. Sabu ini bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan juga bentuknya seperti kristal. Sabu ini dapat dikonsumsi dengan cara dimakan, dihisap, dimasukkan ke dalam rokok, atau dicampur dengan air atau alkohol dan disuntikan ke dalam tubuh. Karena merokok atau menyuntikkan sabu ke dalam tubuh ini dapat memberikan efek yang sangat cepat pada otak dan menghasilkan euforia yang intens. Tapi euforia yang dirasakan oleh penggunanya ini hanya bersifat sementara, jadi mereka ini selalu berulang-ulang kali memakai sabu begitu. Lalu yang ketiga ada ekstasi. Ekstasi ini merupakan narkotika peringkat ketiga yang paling banyak digunakan, paling sering digunakan menurut hasil survei BNN. Sebenarnya ekstasi ini sudah banyak dilarang oleh berbagai macam negara karena efeknya yang dapat menimbulkan kerusakan otak.
Lalu yang keempat ada heroin atau putau. Heroin atau heroin ini biasa dijual dengan bentuk serbuk putih yang sangat pahit dan biasanya berasal dari Amerika Selatan. Nah, heroin ini biasanya digunakan dengan dihisap atau dimasukkan ke dalam rokok atau dicairkan dengan memanaskan di atas sendok lalu disuntikkan ke dalam pembuluh darah. Lalu sebenarnya apa sih bahaya dari narkoba itu sendiri? Nah, bahaya dari narkoba itu efeknya tidak jauh dari resiko gangguan kesehatan seperti gangguan fungsi otak, dehidrasi, bingung atau hilang ingatan, halusinasi, kejang, atau bahkan gangguan pada kesehatan. Dan yang paling parah lagi itu dapat menyebabkan kematian. Pengguna narkoba yang sudah salah kecanduan itu tidak dengan mudah lepas dari jeratan barang tersebut. Perlu adanya langkah cepat seperti menghubungi BNN, di mana BNN ini akan melakukan proses rehabilitasi yang dilakukan secara total agar si pemakai ini tidak lagi menyentuh barang-barang tersebut. Nah, menurut BNN, Badan Narkotika Nasional ini terdapat 4 langkah, di mana 4 langkah tersebut dapat mengatasi kecanduan narkoba. Yang pertama ada pemeriksaan, detoksifikasi, stabilisasi, dan yang terakhir itu adalah pengolahan aktivitas. Nah, langkah pertama pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan oleh dokter, tapi juga dilakukan oleh terapis, karena pemeriksaan ini bertujuan sejauh mana pengguna narkoba ini telah memakai barang tersebut. Nanti kalau misalnya pemakai ini terdapat yang namanya depresi atau gangguan perilaku, maka terapis yang akan menyembuhkan efek tersebut. Nah, langkah kedua adalah detoksifikasi, di mana tahapan ini merupakan bagian tersulit bagi para pengguna narkoba karena mereka 100% tidak boleh menyentuh narkoba lagi. Walaupun reaksi yang dirasakan cukup sulit seperti rasa mual, sakit badan, lalu di samping itu pecandu juga akan merasakan yang namanya tertekan karena obat yang biasa mereka konsumsi itu tidak lagi dikonsumsi seperti biasa. Nah, selama proses detoksifikasi ini, para dokter ini akan meringankan reaksi tersebut dengan cara memberikan obat. Nah, dokter juga menyarankan dan menyuruh para pengguna narkoba ini untuk meminum air yang banyak agar mereka tidak merasa dehidrasi, seperti itu. Lalu yang langkah ketiga ada langkah stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi selesai dilakukan, maka proses stabilisasi akan dilakukan oleh dokter, di mana pada tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang. Dan di samping itu juga pada proses stabilisasi ini para pengguna diarahkan bagaimana tujuan kedepannya, seperti itu. Lalu langkah keempat, langkah terakhir itu pengelolaan aktivitas, dimana jika sudah keluar dari rehabilitasi, para mantan pengguna narkoba ini diharuskan lebih dekat dengan kerabat seperti orang tua, keluarga, atau teman-teman. Dan di samping itu juga para orang terdekatnya itu harus memberikan dukungan seperti selalu menemaninya, mengajak ngobrol, pokoknya tidak boleh sendirian, jangan sampai si pengguna ini memakai barang tersebut lagi. Nah, itu dia bahaya dari narkoba dan penjelasan dari narkoba yang udah aku jelasin, gimana cara penanggulangannya dan gimana bahayanya, dan dari banyak resiko dari gangguan kesehatan yang bisa kita rasakan saat kita menjadi kecanduan narkoba itu sangat berbahaya banget. Udah gak ada alasan lagi kenapa kita harus mengonsumsi narkoba. Di tengah pandemi kayak gini mungkin adalah kita merasa namanya tertekan, stres atau depresi, tetapi tidak dengan cara menenangkannya, itu tidak dengan cara seperti itu, karena banyak banget aktivitas yang bisa kita lakuin agar rasa-rasa kayak gitu tuh tidak kita rasain. Kita bisa meminimalisir apa yang namanya tertekan, stres, apalagi depresi. Nah, gimana sih caranya di tengah-tengah pandemi kayak gini kita bisa apa coba kan? Jangan salah, di tengah pandemi kayak gini kita bisa yang namanya melakukan aktivitas seperti melakukan seminar online atau belajar, atau kalau mungkin kalau nggak suka aktivitas kayak gitu, bisa aja kita ngelakuin yang namanya menonton TV, menonton film, atau membaca buku, membaca komik, membaca novel. Karena udah banyak banget aktivitas yang bisa kita lakuin di rumah walaupun di tengah pandemi kayak gini. Jadi nggak ada alasan lagi bagi kita kaum muda, apalagi orang tua, yang mengonsumsi barang-barang haram tersebut, karena efeknya itu bisa
menghasilkan jangka panjang yang sangat tidak mengenakan, apalagi dengan cara pemulihannya sangat sulit karena kita harus berurusan dengan BNN. Oke, gitu aja penjelasan dari aku. Semoga kalian mengerti, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian, jangan keluar rumah. Untuk hal yang tidak penting, tetap di rumah dan tetap stay safe. Assalamualaikum.